Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita masih bisa melakukan pembelajaran meskipun secara online atau daring. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, saya akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Silahkan tulis nama dan nomor absen di kolom chat. Saya tunggu 15 menit ya. Sambil absen, saya akan menjelaskan bahwa pada pertemuan kali ini, kita masih akan membahas tentang KD 3.2, yaitu tentang pengetahuan dasar pemetaan. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar pemetaan, kali ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar penginderaan jauh. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian penginderaan jauh. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan komponen penginderaan jauh. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis citra penginderaan jauh. Dan yang keempat yaitu menganalisis langkah-langkah interpretasi citra penginderaan jauh. Apakah kalian sudah membaca modul yang saya berikan? Untuk yang belum mendownload modul, silahkan kalian download dulu di link ini. Baiklah, mari kita mulai belajar penginderaan jauh. Kalian tahu gak sih apa itu penginderaan jauh? Indra, panca indera kita kah? Dan jauh? Bagaimana maksudnya? Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut, mari kita lihat dulu video berikut ini. Setelah melihat video penginderaan jauh tadi, pasti sudah terbayangkan apa itu penginderaan jauh dan bagaimana konsep dasarnya? Baiklah, saya ingin tanya. Jadi, apa itu penginderaan jauh? Yang bisa menjawab,
Silahkan angkat tangan dan nyalakan mikrofonnya ya. Boleh menjawab menggunakan bahasa sendiri, silahkan. Iya Rani, silahkan nyalakan mikrofonnya. Iya, bagus sekali Rani. Jadi, penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek atau gejala yang dikaji. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus belajar penginderaan jauh? Pentingkah? Yang bisa menjawab silahkan angkat tangan dan nyalakan mikrofonnya ya. Baik, ready? Silahkan nyalakan mikrofonnya. Iya, benar sekali Randy. Penginderaan jauh penting untuk kita pelajari karena sangat bermanfaat dan membantu kita di berbagai bidang. Bisa dibayangkan kalau tidak ada penginderaan jauh? Misalnya, ketika kita ingin mengetahui pola aliran sungai. Bagaimana caranya? Pandangan kita sangat terbatas. Apakah kita harus berjalan menyusuri sungai? Lalu, ketika kita ingin mengetahui pola pemukiman penduduk, bagaimana caranya? Apakah kita harus naik pesawat dulu? Merekamnya sendiri dari atas pesawat? Tentu itu semua tidak mungkin ya. Di samping keterbatasan kemampuan kita, juga hal itu sangat tidak efektif dan efisien. Jadi, hal itulah yang menjadikan penginderaan jauh sangat penting untuk kita pelajari dalam geografi. Selanjutnya, mari kita pelajari lebih lanjut tentang penginderaan jauh. Mari kita simak video pembelajaran penginderaan jauh berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Martiawati Dewi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang dasar-dasar penginderaan jauh. Apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek atau gejala yang dikaji. Sistem penginderaan jauh memiliki komponen-komponen yang menyusunnya, yaitu sumber tenaga, atmosfer, interaksi antara tenaga dan objek, sensor, perolehan data, dan penggunaan data. Sumber tenaga diharuskan ada dalam sistem penginderaan jauh, baik itu sumber tenaga alamiah ataupun sumber tenaga buatan. Tenaga ini mengenai objek di permukaan bumi yang kemudian dipantulkan ke sensor ataupun juga dapat berupa tenaga dari suatu objek di permukaan bumi yang dipancarkan ke sensor. Atmosfer memiliki pengaruh terhadap sistem penginderaan jauh berupa pengaruh fungsi panjang gelombang. Atmosfer membatasi bagian spektrum elektromagnetik yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Pengaruh dari atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang sehingga muncul istilah jendela atmosfer. Jendela atmosfer sendiri memiliki pengertian berupa bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Dalam jendela atmosfer terdapat hambatan atmosfer, yakni suatu kendala yang disebabkan oleh hamburan pada spektrum tampak dan serapan yang terjadi pada spektrum inframerah termal. Yang ketiga yaitu interaksi antara tenaga dan objek. Setiap objek di permukaan bumi memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan ataupun memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan atau memancarkan tenaga akan tampak cerah pada citra, sedangkan objek yang pantulannya atau pancarannya sedikit akan tampak gelap. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat yaitu sensor. Tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi, baik yang berupa hasil pantulan ataupun pancaran, akan diterima dan direkam oleh sensor. Tiap sensor memiliki kepekaan tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Semakin kecil objek yang dapat direkam oleh sensor, maka akan semakin baik pula kualitas sensornya. Komponen yang kelima yaitu perolehan data. Cara perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yakni dengan interpretasi secara visual dan dapat pula dilakukan dengan cara digital yang menggunakan bantuan komputer. Citra berupa foto udara pada umumnya diinterpretasi secara manual, sedangkan data hasil penginderaan secara elektronik dapat diinterpretasi secara manual ataupun secara digital. Kemudian komponen yang terakhir yaitu pengguna data.
Pengguna data merupakan komponen penting dalam sistem penginderaan jauh karena keberhasilan aplikasi penginderaan jauh terletak pada dapat diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh oleh para pengguna data. Kerincian, kehandalan, dan kesesuaiannya terhadap kebutuhan pengguna sangat menentukan diterima atau tidak diterimanya data penginderaan jauh tersebut. Sistem dan cara kerja komponen-komponen penginderaan jauh tersebut dapat dilihat di gambar ini. Jenis-jenis citra penginderaan jauh dibedakan menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto dibedakan menjadi 5, yaitu berdasarkan spektrum elektromagnetik, sumbu kamera, jenis kamera, warna, dan wahana. Berdasarkan spektrum elektromagnetik, citra foto dibedakan menjadi 4, yaitu foto ultraviolet, foto ortokromatik, foto pankromatik, dan foto inframerah. Berdasarkan sumbu kamera, citra foto dibedakan menjadi 2, yaitu foto vertikal atau tegak, dan foto condong atau miring. Berdasarkan jenis kamera, citra foto dibedakan menjadi foto tunggal dan foto jamak. Berdasarkan warna, citra foto dibedakan menjadi foto berwarna semu dan foto berwarna asli. Berdasarkan wahana, citra foto dibedakan menjadi foto udara dan foto satelit. Citra non-foto dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan spektrum elektromagnetik, sensor, dan berdasarkan wahana. Berdasarkan spektrum elektromagnetik, citra non-foto dibedakan menjadi 2, yaitu citra inframerah termal dan citra radar atau gelombang mikro. Berdasarkan sensor, citra non-foto dibedakan menjadi citra tunggal dan citra multispektral. Dan berdasarkan wahana, citra non-foto dibedakan menjadi citra dirgantara dan citra satelit. Ini adalah contoh jenis citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik. Perbedaan citra foto dan non-foto terletak pada sensor, detektor, proses perekaman, mekanisme perekaman, dan spektrum elektromagnetik. Berdasarkan sensor, citra foto menggunakan kamera, sedangkan citra non-foto tidak menggunakan kamera atau berdasarkan metode scanning. Berdasarkan detektor, citra foto menggunakan film, sedangkan citra non-foto menggunakan pita magnetik, termistor, fotokonduktif, fotovoltaik, dan sebagainya. Berdasarkan proses perekaman, citra foto menggunakan fotografi atau kimiawi, sedangkan citra non-foto menggunakan elektronik. Berdasarkan mekanisme perekaman, citra foto serentak, sedangkan citra non-foto parsial. Berdasarkan spektrum elektromagnetik, citra foto menggunakan spektrum tampak dan perluasannya, sedangkan citra non-foto menggunakan spektrum tampak dan perluasannya, termal, dan gelombang mikro. Selanjutnya yaitu interpretasi citra penginderaan jauh. Interpretasi adalah kegiatan menaksir, mengkaji, mengidentifikasi, dan mengenali objek pada citra. Selanjutnya, menilai arti penting dari objek tersebut. Secara sederhana, coba kita perhatikan lingkaran merah pada slide. Kita bisa mengira-ngira itu adalah gambar kolam renang. Dari mana kita bisa tahu? Kita bisa mengetahuinya dari ciri-cirinya, yaitu berbentuk persegi panjang, dan ada yang berwarna biru di tengah yang kita kenali dengan air. Itulah yang disebut dengan interpretasi, yaitu mengenali objek berdasarkan ciri-cirinya. Untuk dapat mengenali objek pada citra penginderaan jauh secara manual, kita membutuhkan unsur-unsur interpretasi citra, yaitu rona, warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Dan ini adalah hierarki unsur-unsur interpretasi citra. Dibuat dari yang paling mudah untuk dikenali, yaitu yang primer, berupa unsur rona atau warna, hingga yang lebih sulit, yaitu unsur situs dan asosiasi. Unsur interpretasi citra yang pertama yaitu rona. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan objek pada citra. Objek dengan rona gelap, misalnya vegetasi atau air, banyak menyerap cahaya, sedangkan objek dengan rona terang seperti pasir atau atap bangunan banyak memantulkan cahaya.
Dan ini adalah citra atau foto udara hitam putih wilayah pantai, lebih tepatnya daerah pesisir pantai. Kemudian unsur yang kedua yaitu warna. Warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Warna menunjukkan tingkat kegelapan yang lebih beraneka. Jadi, pada foto udara atau citra hitam putih menunjukkan rona gelap atau terang, sedangkan pada foto udara atau citra yang berwarna menunjukkan warna atau penampakan aslinya. Misalnya, air berwarna biru, vegetasi berwarna hijau, dan aspal berwarna abu-abu. Unsur selanjutnya yaitu bentuk. Bentuk merupakan atribut yang jelas dan spesifik. Misalnya, lapangan olahraga atau tempat olahraga berbentuk lingkaran, sedangkan bangunan sekolah, kantor, atau instansi pemerintah biasanya berbentuk I, U, L, atau persegi panjang. Contoh lain yaitu gunung yang dapat dikenali dengan bentuknya yang kerucut, dan sungai yang dapat dikenali dengan bentuknya yang berkelok-kelok. Selanjutnya yaitu ukuran. Ukuran merupakan atribut yang berkaitan dengan jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Ukuran bangunan pemukiman biasanya lebih kecil dari ukuran bangunan perkantoran, sekolah, industri, dan instansi pemerintah. Sedangkan biasanya lapangan badminton, tenis, sepak bola memiliki ukuran tersendiri yang dapat dibedakan. Dapat kita lihat pada gambar citra di slide bahwa gambar permukiman di sini ukurannya kecil dan seragam dengan bangunan di sekitarnya. Sedangkan perkantoran, ukuran bangunannya lebih besar dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya. Unsur selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan atau pengulangan rona pada citra. Dibedakan menjadi 3 tingkatan yaitu tekstur halus, tekstur sedang, dan tekstur kasar. Tekstur halus misalnya rumput, tekstur sedang misalnya semak belukar, dan tekstur kasar misalnya pepohonan. Dapat kalian perhatikan pada gambar citra di slide. Contoh lainnya dapat kalian perhatikan pada gambar citra di slide. A adalah tekstur halus, B tekstur sedang, dan C tekstur kasar. Tekstur biasanya dipengaruhi oleh jarak antar objek dan ketinggian objek. Semakin rapat jarak antar objek, maka teksturnya semakin halus. Sedangkan pada ketinggian objek dengan ketinggian yang seragam, tekstur semakin halus, sedangkan pada objek dengan ketinggian yang berbeda, misalnya ada yang rendah, ada yang tinggi, maka objek tersebut teksturnya semakin kasar. Unsur selanjutnya yaitu pola. Pola adalah kecenderungan bentuk suatu objek. Coba kalian perhatikan pada gambar citra di slide. Pola dapat kita amati pada berbagai macam objek, baik itu berupa permukiman, aliran sungai, maupun tanaman dan objek lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Jika kita perhatikan, pola pada perumahan tertata secara rapi dan teratur, jadi polanya teratur. Kemudian pada pola tanaman kelapa sawit. Pola tanaman kelapa sawit yang ada di dalam garis kuning, polanya teratur dan seragam. Biasanya perkebunan memiliki pola yang teratur, sedangkan hutan memiliki pola yang tidak teratur, yang bisa kalian lihat di luar garis kuning. Dan gambar yang ketiga yaitu gambar perumahan yang mengikuti aliran sungai. Pola ini biasanya disebut pola linier. Unsur selanjutnya yaitu bayangan. Bayangan dapat menunjukkan arah datang sinar matahari dan adanya perbedaan ketinggian suatu objek pada citra yang ada. Dapat kalian perhatikan di slide, di dalam lingkaran berwarna kuning itu adalah gambar gedung yang memiliki bayangan. Di situ jelas terlihat bayangannya. Artinya, gedung tersebut memiliki ketinggian yang berbeda dibandingkan bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Unsur selanjutnya yaitu situs. Situs merupakan kedudukan suatu objek terhadap lingkungan atau bentang alam yang berada di sekelilingnya. Coba kita perhatikan pada citra yang pertama. Objek apakah yang berada di lingkaran kuning?
itu adalah perkebunan kurma. Bagaimana kita mengetahui itu adalah perkebunan kurma? Coba kita perhatikan baik-baik yang ada di dalam lingkaran kuning. Objek yang memiliki pola yang teratur dan seragam itu adalah perkebunan. Lalu coba kita lihat kedudukan objek tersebut terhadap lingkungan atau bentang alam yang ada di sekitarnya. Yang ada di sekitar perkebunan tersebut adalah gurun. Jadi, perkebunan yang berada di gurun adalah perkebunan kurma. Gurun di situ merupakan lingkungan atau bentang alam. Selanjutnya pada citra yang kedua yaitu coba kita perhatikan objek yang berada di lingkaran kuning. Objek apakah itu? Itu adalah tambak ikan. Dari mana kita mengetahui itu adalah tambak ikan? Coba kita perhatikan pada lingkungan atau bentang alam yang berada di sekelilingnya. Di atas objek tersebut ada rona yang berwarna gelap secara keseluruhan. Jadi dapat kita kenali itu adalah laut. Sedangkan petak-petak yang berada di dekat laut itu adalah tambak ikan. Unsur selanjutnya yaitu asosiasi. Asosiasi merupakan letak atau kedudukan suatu objek terhadap objek lain yang berupa buatan manusia atau bentang sosial yang berada di sekelilingnya. Coba kita perhatikan objek yang berada di lingkaran kuning pada citra yang pertama. Itu adalah gambar bandara yang berasosiasi dengan pesawat. Dari mana kita tahu itu adalah bandara? Kita perhatikan objek yang ditunjukkan dengan panah berwarna kuning. Itu adalah gambar pesawat. Jadi pesawat di situ merupakan asosiasi. Kita dapat mengetahui itu adalah objek bandara karena berasosiasi dengan pesawat. Di dalam bandara terdapat pesawat. Pesawat merupakan buatan manusia. Jadi itu adalah gambar bandara. Kemudian coba kita perhatikan pada objek yang ada di lingkaran kuning di citra yang kedua. Itu adalah gedung sekolah yang berasosiasi dengan lapangan basket. Dari mana kita mengetahui itu adalah gedung sekolah? Kita perhatikan yang ditunjukkan dengan panah berwarna kuning. Itu adalah lapangan basket. Lapangan basket di situ merupakan buatan manusia atau bentang sosial. Jadi kita dapat mengetahui itu adalah gedung sekolah karena berasosiasi dengan lapangan basket. Dapat kita simpulkan asosiasi dan situs merupakan unsur yang mirip. Perbedaannya yaitu terletak pada bentang manusia atau bentang alam. Jika situs menggunakan atau berkaitan dengan bentang alam, asosiasi berkaitan dengan bentang sosial atau buatan manusia. Kemudian yang terakhir yaitu konvergensi bukti. Konvergensi bukti adalah penggunaan beberapa unsur interpretasi citra sehingga lingkupnya menjadi menyempit ke arah satu kesimpulan tertentu. Coba kita perhatikan pada gambar citra berikut ini. Bagaimana kalian mengetahui itu adalah tumbuhan kelapa, kelapa sawit, enau, nipah, atau sagu? Nah, pasti kalian akan sulit untuk menentukan itu tumbuhan apa jika hanya melihat dari atas melalui foto udara. Bahkan, ketika kalian melihat dari samping, kalian pasti sulit membedakan antara A, B, C, dan E. Mana yang enau, mana yang nipah, dan mana yang sagu. Oleh karena itu, ada konvergensi bukti untuk menyederhanakan atau menyimpulkan menjadi satu kesimpulan. Misal yang pertama, suatu objek pada citra memiliki ciri-ciri bentuk tajuk berbentuk bintang. Kalau kalian melihat dari atas, pohon kelapa, kelapa sawit, nipah, enau, dan sagu memiliki daun yang berbentuk seperti bintang. Kemudian, kita sederhanakan menjadi pola tidak teratur. Yang polanya tidak teratur yaitu nipah, enau, dan sagu. Sedangkan kelapa dan kelapa sawit biasanya teratur karena merupakan perkebunan. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi ukuran yang tingginya lebih dari 10 meter menjadi enau dan sagu. Kemudian kita sederhanakan lagi yang situsnya berada di air payau, yaitu sagu. Selanjutnya yaitu pemanfaatan penginderaan jauh. Penginderaan jauh sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk membantu kegiatan di berbagai bidang. Salah satunya yaitu manfaat penginderaan jauh dalam bidang kelautan.
Di antaranya, untuk mengamati sifat fisik air laut, untuk mengamati pasang surut air laut dan gelombang laut, sebagai pemetaan perubahan pantai, abrasi, sedimentasi, dan lainnya. Selain itu, penginderaan jauh juga bermanfaat dalam bidang hidrologi, di antaranya yaitu pemanfaatan daerah aliran sungai atau DAS dan konservasi sungai, pemanfaatan sungai dan studi mengenai sedimentasi sungai, pemanfaatan luas daerah dan intensitas banjir, dan sebagainya. Kemudian, manfaat penginderaan jauh dalam bidang meteorologi dan klimatologi diantaranya yaitu membantu analisis cuaca dengan menentukan daerah tekanan rendah dan daerah bertekanan tinggi, daerah hujan dan badai siklon, mengetahui sistem atau pola angin permukaan, permodelan meteorologi dan data klimatologi untuk pengamatan iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat kewarnaan dan kandungan air di udara, dan sebagainya. Kemudian, manfaat penginderaan jauh dalam bidang oseanografi diantaranya yaitu pengamatan terhadap sifat fisik air seperti suhu, warna, kadar garam, dan arus laut, pengamatan pasang surut dengan gelombang laut, mencari distribusi suhu permukaan, studi perubahan pasir pantai akibat adanya erosi dan sedimentasi, dan sebagainya. Selain itu, penginderaan jauh juga sangat bermanfaat bagi bidang lainnya. Nah, setelah kalian mempelajari materi penginderaan jauh tersebut, pasti kalian penasaran kan ingin mencoba menginterpretasi citra sendiri? Tenang, sudah saya siapkan beberapa citra yang akan kalian interpretasi di dalam LKPD. Sebelumnya, silahkan membentuk kelompok yang berisi 4-5 orang. Kemudian, silahkan download LKPD melalui link yang sudah saya cantumkan dan sudah saya kirimkan melalui WhatsApp group dan di kolom chat. Untuk link evaluasi atau penilaian, ini adalah tugas kalian di luar pembelajaran dan dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu penjelasan saya tentang dasar-dasar penginderaan jauh. Untuk materi lengkapnya, silahkan kalian baca modul yang sudah saya berikan. Dan kalian juga bisa mencari sumber belajar lain di internet, silahkan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak materi tadi, ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya angkat tangan dan nyalakan mikrofonnya ya. Untuk yang mikrofonnya bermasalah, boleh menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Baiklah, selanjutnya kalian harus membentuk kelompok yang berisi 4-5 orang. Untuk pembentukan kelompok bebas bisa sesuai urutan absen. Silahkan ketua kelas mengkoordinasikan, catat pembagian kelompoknya, dan kirim hasilnya ke saya melalui email. Saya beri waktu 15 menit ya. Setelah kalian membentuk kelompok, silahkan masing-masing kelompok mendownload LKPD yang sudah saya sediakan melalui link ini. Kemudian, diskusikan dan kerjakan LKPD tersebut dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Nanti, saya akan pilih satu kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD yang sudah didiskusikan. Waktu pengerjaan 45 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya sudah menerima semua email LKPD semua kelompok. Untuk kelompok yang akan presentasi, saya akan memilih kelompok 3. Silahkan. Baik, terima kasih kelompok 3. Presentasi dari kelompok 3 cukup bagus ya. Sekarang, adakah yang ingin bertanya atau menanggapi? Silahkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi penginderaan jauh pada pertemuan kali ini, silahkan kalian menjawab soal-soal yang sudah saya sediakan di Google Form yang bisa kalian akses melalui link ini. Tugas ini sifatnya individu ya. Untuk waktu pengumpulannya, saya beri waktu terakhir sehari sebelum pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulannya, dalam geografi, penting untuk mempelajari penginderaan jauh karena sangat bermanfaat bagi manusia dan membantu pekerjaan manusia di berbagai bidang. Baik, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini.
Semoga ilmu yang sudah kalian pelajari bisa bermanfaat. Semoga minggu depan di pertemuan selanjutnya kita masih bisa bertemu lagi meskipun secara online atau daring. Tetap jaga kesehatan ya, dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.